Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Berbicara tentang perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga kemudahan mengakses dan menyebarkan informasi menjadi lebih mudah. Di sisi lain ada dampak negatif yang muncul, yaitu penyebaran informasi yang kita tidak ketahui benar atau salahnya. Di sini kami, Ageng dan Ari akan berkomitmen untuk memerangi informasi yang tidak berdasar tersebut dengan adaptasi teknologi AI, dengan perspektif decoding misinformation, delivering truth. Next. Okay, on your screen, the data from World Economic Forum reveals that misinformation and disinformation are ranked as the top global problems. Indonesia ranks 18 globally in terms of the threat posed by false information, which is already impacting the country. In 2023, political hoax made up 55% of all identified hoax by Mavindo. Video hoax are particularly challenging as their emotional content allows them to go viral quickly. Kita semua pasti telah menemui lah hoax seperti jika tidak share maka akan mendapatkan bencana, atau mungkin hoax tentang penyakit-penyakit, atau mungkin iklan TikTok seperti Pak Jokowi jualan madu, Anies Baswedan bagi-bagi kacamata anti radiasi gitu. Next. So we came up with our solution, Perspective Agency. Our vision is to pioneer the improvement of the global information ecosystem by providing in-depth analysis and clear perspective, combating misinformation and fostering a more informed society. Our platform features chat interface. Users can interact with AI, submit queries, and upload content for verification. Then in Discover section, users can search topic, credible source, and fact verified news. And in education section, users can learn to analyze how content and understand how our AI works to avoid manipulation. The user flow is quite simple. One, information submission. Users submit queries or content for verification. Two, AI analysis. Our AI powered by NLP and machine learning analyze the data against verified source. Three, verification and validation. AI cross-checks information. If needed, escalates to an expert for manual review. Four, result and insight. Users receive a detailed report with accuracy insight and a confidence score. Next. In our competitive analysis, Perspective agencies stand out in this five portion against TechShop.id, TechFacta.com, Snopes, and Mavindo. This advantage position us strongly to enter the market. Berdasarkan analisis, kami pun membuat strategi go-to marketing untuk masuk ke bisnis ini dengan alur dan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, market research. Yang kedua, product development and positioning. Ketiga, marketing strategi implementation. Empat, sales strategi execution. Lima, customer acquisition and onboarding. Yang keenam, launch strategi. Kemudian untuk segmen pasar yang akan kami tuju bergantung pada tiga tipe segmen dan target pasar berikut. Usia 18 sampai 65 tahun termasuk mahasiswa, profesional, dan akademisi, fokus awal pada wilayah dengan tingkat penggunaan internet yang tinggi, menargetkan pencari fakta dan mereka yang sadar akan risiko misinformasi, pengguna utama perangkat mobile dan profesional yang memahami teknologi, serta menargetkan industri seperti media, pendidikan, pemerintahan, dan teknologi dengan perusahaan skala menengah hingga besar yang memiliki kebutuhan verifikasi intensif. Next. Untuk model bisnis perspektif agensi, kami berbasis pada langganan dengan 3 paket utama, basic, premium, dan tim. Setiap paket menawarkan kuota terbatas untuk menggunakan AI kami. Selain itu, kami menyediakan versi freemium atau trial agar pengguna dapat mencoba teknologi kami terlebih dahulu. Berdasarkan tabel biaya, estimasi biaya pengembangan awal adalah $1.500.000 dan biaya operasional bulanan sebesar $70.000. Pada proyeksi keuangan dengan asumsi seluruh target pasar memilih paket basic, kami dapat mencapai pendapatan sebesar $1.500.000 pada kuartal ketiga 2025 dengan pasar sebesar 375.000 orang. Ini berarti kami dapat mengembalikan modal investor dalam waktu kurang dari 1 tahun. Grafik proyeksi investasi juga menunjukkan bahwa pendapatan kami akan meningkat secara signifikan pada kuartal keempat 2026 dari $5.400.000 menjadi $12.000, meningkat sebesar 122% dan akan terus tumbuh dengan stabil. Next. Untuk size of market, kita akan menuju pada remaja dan juga dewasa yang menggunakan gadget, khususnya yang menggunakan internet. Menurut data dari BPS Indonesia, kita menggunakan target spesifik di serviceable obtainable market sebesar 70,44 juta. Next. Untuk di milestone-nya sendiri, pada tahap awal di 0,5 sampai 1 tahun berfokus pada pendirian fondasi berdasarkan feedback. Pada tahun kedua, ekspansi pasar, tahun ketiga akan mendominasi pasar domestik dan juga eksplorasi pasar internasional. Next. Sebagai closing, perspektifnya tidak hanya berbicara dengan teknologi, oleh karena itu mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih transparan, terpercaya, dan berintegritas dengan
dasar kebenaran. Terima kasih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Perspectivate ya, luar biasa idenya adalah untuk memberantas hoax ya dengan aplikasi ini. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab seperti biasa. Untuk dewan juri dipersilakan untuk bertanya maksimal 1 menit, dan untuk teman-teman nanti menjawab dipersilakan maksimal 2 menit ya. Untuk juri yang pertama yang akan memberikan pertanyaan kepada Perspectivate, kita persilakan kepada Kak Hadi. Terima kasih Kak Jamar, terima kasih presentasinya dari teman-teman Perspektif. Ini adalah sebuah startup yang menurut saya sangat dibutuhkan ke depannya tentang kebutuhan terhadap sebuah data ya. Tapi menjadi consider dan pertanyaan juga, teman-teman ini nanti akan merefer bank datanya itu dari mana. Once ada sebuah perusahaan, let's say misalnya sebuah konsultan, anggap entertain konsultan gitu ya, yang membutuhkan basis data tentang siapa misalnya pada saat mereka ingin membuat sebuah event line up yang cocok untuk sebuah event. Nah, consider bank data teman-teman ini sebenarnya dari mana? Itu masih satu contoh company yang mungkin akan menjadi pelanggan B2B-nya kalian. Dari mana sumbernya. Kemudian yang kedua, tadi saya sempat lihat bahwa teman-teman akan juga merambah ke B2C. Sebetulnya seberapa penting atau seberapa urgent B2C harus masuk ke ranah data seperti ini, dan siapa target B2C. Kalau kita bicara bahwa contohnya Telkomsel memiliki T-Survey, itu memang ada target marketnya adalah B2C. Misalnya para customer yang mau ngebuat skripsi gitu misalnya. Nah, teman-teman sendiri B2C-nya ini kategorinya seperti apa? Itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Oke, baik, terima kasih Kak Hadi, sudah cukup jelas ya untuk pertanyaannya. Kita persilakan untuk tim Perspectivate ya menjawab. 2 menit dari sekarang. Baik. Untuk terkait di awal, untuk di B2B, melalui segmentasi awal kita menggunakan di industri, perusahaan, dan juga kebutuhan spesifik lainnya, khususnya di bidang data, kemudian di jurnalistik, seperti itu. Kemudian untuk segmen B2C-nya, kami mengambil di sektor masyarakat umum. Kenapa di sektor itu? Karena sektor itu sangat umum sekali terjadi misinformasi, disinformasi, seperti itu. Dan juga B2C yang sangat potensial yaitu di kalangan mahasiswa yang pengerjaan di tesis, tugas akhir, seperti itu. Mungkin dari saya itu, apakah dari area ada tambahan? 1 Baik, menit Pak, 15 detik lagi, silakan. Ya, baik, saya akan menjawab terkait back datanya. Jadi perspektif paid agency ini memanfaatkan basis data yang pasti terus diperbarui, Pak. Jadi yang mencakup sumber-sumber terpercaya seperti entitas hukum, jurnal ilmiah, buku akademis, artikel berita dari media terkemuka, serta data yang diperoleh mungkin melalui kemitraan dengan lembaga riset dan organisasi internasional gitu, Pak. Jadi ya kami juga pasti menggunakan teknologi web scraping yang aman dan etis untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber yang valid di internet. Selain itu, basis data kami juga, niatnya itu diperkuat oleh integrasi dengan layanan pihak ketiga yang menyediakan data validasi dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan institusi penelitian. Semua data ini dikombinasikan dan dianalisis menggunakan AI kami untuk memastikan akurasi dan relevansi informasi yang diberikan kepada, perusahaan yang membutuhkan solusi verifikasi informasi. Oke, 15 detik lagi, sudah cukup? Baik, terima kasih teman-teman Perspectivate. Kak Hadi mudah-mudahan menjawab ya. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada Kak Joan. Silakan Kak Joan. Oke, terima kasih. Pertanyaan aku ada 3, tapi hopefully pendek ya. Yang pertama dari sisi produk, mau diklarifikasi, apakah ini aplikasi untuk mereka memasukkan data lalu kamu verifikasi, atau ini plugin kalau untuk B2C, contohnya ke Chrome, Safari, dan lainnya. Lalu kedua, berkali-kali di-mention tentang sisi AI ya, dan sisi AI itu untuk runningnya kan lumayan mahal. Jadi apakah sudah dipikirkan dari sisi margin seperti apa? Dan itu tie untuk yang ketiga, di-mention 375.000 user supaya buat dapat break even point. Nah, dari angka segitu gimana channel of akuisisinya? Berapa persen dari masing-masing B2B, B2C dan cara akuisisi?
Oke, 3 pertanyaan dari Kak Joan akan dijawab oleh tim Perspectivate. Kita berikan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk dari produknya, penggunaan AI di sini memang berkaitan. Untuk ke marginnya sudah kami masukkan di bagian konsumsi harian, cost structure-nya. Untuk di marginnya di 20% itu kami gunakan. Kemudian untuk pengolahan datanya juga. Kemudian untuk produk-produknya kami sesuai dengan produk ke penggunanya. Misalkan dari mahasiswa, dia akan menggunakan file data seperti foto, dokumen, PDF, dan lain-lain. Kemudian digunakan untuk validasi, apakah data itu sebenar ataupun butuh validasi lainnya. Mungkin tambahan. Oke, 1 menit 15 detik dipersilahkan apabila ada tambahan. Oke Kak, saya ingin menjawab untuk pertanyaan yang pertama tadi terkait bentuk dari AI ini. Jadi untuk AI ini berupa website Kak, mirip ChatGPT, cuma karena ChatGPT ini kan berupa generatif AI gitu Kak. Jadi untuk AI kami sendiri memanfaatkan database serta ada akses ke internetnya Kak. Jadi si AI ini bisa berupa chatbot bisa seperti ChatGPT, kemudian bisa ada support terkait foto, video, suara, dan dokumen. Kemudian sekaligus kami ingin improve terkait literasi digital Kak. Jadi kami ada menekankan juga untuk fitur dari edukasi kami Kak, edukasi dan discover gitu. Oke, 27 detik sudah cukup? Baik, terima kasih teman-teman Perspectivate dan Kak Joan, mudah-mudahan menjawab ya jawaban dari teman-teman. Selanjutnya kita akan berikan untuk juri terakhir untuk sesi Q&A kali ini. Kita persilakan kepada Kak Hari. Kak Hari silahkan. Terima kasih Kak Camar. Ya, sangat menarik ya untuk membahas hoax. Mungkin kalau kita bicara tadi bisa makan dengan ChatGPT atau Gemini gitu ya, isunya adalah kadang-kadang kan ini akan terolah lagi oleh bahasa machine learning-nya gitu. Ketika ini sudah terolah lagi, masih sangat mungkin karena akan muncul sedikit mispersepsi dari si AI-nya itu dalam membaca sumber-sumber data. Karena kan kebetulan saya pengguna rutin ChatGPT dan Gemini untuk pembuatan jurnal ilmiah juga. Dan seringkali dari jurnal ilmiah yang satu dia terjemahkan menjadi keliru gitu. Nah, dari teman-teman ini nanti apakah akan ada disclaimer-nya ke user gitu atau ada quality control output dari hasil AI-nya ini terhadap apa yang kalian judge sebagai mana hoax, mana real gitu. Karena once kalian state bahwa kalian akan membahas hoax, user akan melihat apapun yang keluar dari apps kalian atau website kalian itu nanti adalah sebuah kebenaran gitu ya. Tapi ternyata kalau misalkan mudah-mudahan tidak terjadi ya, kalau misalkan ternyata ada kekeliruan, nah itu seperti apa mitigasinya atau pencegahannya seperti apa. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Kak Hari. Pertanyaannya sudah cukup jelas ya. Kita persilakan kepada teman-teman Perspectivate. 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait di feedback, kami dari user flow memiliki 2 cabang. Cabang pertama, apabila AI yang kita gunakan mengerti bahasa input, misalkan dari file yang diinputkan, kemudian kosakatanya bisa diterima oleh AI, maka akan langsung keluar menjadi output. Apabila dari AI sendiri tidak dapat memproses karena dari perubahan bahasa seperti perubahan bahasa dari bahasa manusia ke bahasa mesin, ada juga output lainnya yaitu ke admin. Jadi admin di sini untuk pengoreksian, jadi kayak validasi. Apabila tidak menggunakan bahasa AI, kita dari admin itu akan memvalidasi tersendiri. Kemudian ditampilkan ke user. Seperti itu. Oke, 1 menit 10 detik. Masih ada yang ingin ditambahkan? Baik, untuk dari segi quality assurance ini sendiri, Pak, jadi emang ini sudah termasuk ke dalam key resource kami, dalam bisnis model kami, cuma memang tidak dimasukkan dalam pitching tadi. Jadi ada key resource kami itu di mana compliance and security measure. Jadi ada 2, di mana ada data protection system, di mana system and protocol ensure to secure handling of user data and compliance with relevant data protection regulation. Yang kedua, quality assurance process, mechanism for maintaining high standard of accuracy and reliability in information verification.
Dan juga ini udah termasuk ke dalam cost structure-nya, Kak. Jadi emang untuk data protection dan quality assurance ini emang adalah hal yang penting buat kami, karena kan kami juga tidak bisa sembarang mengambil data dari internet gitu kan. Jadi emang harus diverifikasi lagi gitu. Dan emang dibutuhkan divisi sendiri untuk quality assurance. Oke, 15 detik terakhir. Sudah cukup? Baik, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari Perspektifate ya. Luar biasa, terima kasih Dewan Juri, teman-teman terima kasih, ide yang luar biasa. Dan dengan begitu berakhir pula untuk sesi tanya jawab dan juga presentasi pitch deck untuk teman-teman dari Perspektifate.